Bang bang wos rahino, bang bang wos rahino, srengenge muncul, 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 sunar sumambura. Oke Sobat Camat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, nggak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan yang buat baru bergabung, jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya supaya kalian dapat video gue yang lebih terupdate. Dan untuk itu, selamat menonton dan selamat menikmati. Dan kali ini Sobat Camat, gue mengadakan satu sesi yang dinamakan dengan Tommy, topik misteri, dan ini dia pembahasannya. Oke Sobat Camat, kali ini gue mau membahas tentang topik misteri yang berjudul cara kerja santet. Sebelum itu kita sama-sama mengupas dulu apa itu santet. Hampir 85% bahkan 90% masyarakat di Indonesia masih kental dengan hal mistis, apalagi dengan hal yang berbau dengan santet. Sebelum itu kita sama-sama mengetahui dulu sebenarnya apa itu santet. Santet adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan atau orang-orang yang bekerja di bidang supranatural yang akan menyakiti lawannya secara supranatural. Santet itu juga sebenarnya banyak jenisnya, mulai dari santet penyakit biasa ataupun santet yang menyerang penyakit medis, santet yang mengirim benda padat, dan santet juga bisa merusak kehidupan kalian. Dan untuk itu bagaimana sih cara kerja santet? Dan ini dia pembahasannya. So pasti di kuping lulu semua ada pertanyaan dong, bagaimana cara kerja santet bisa menyakiti manusia? Jadi santet itu terbuat dari suatu gelombang yang dimana gelombang ini butuh energi yang sangat besar juga untuk dia mendapatkan akses. Sekali lagi, santet membutuhkan energi yang sangat besar untuk mendapatkan akses kepada si badan manusia tersebut. Nah, aksesnya ini berasal dari banyak hal yang mungkin kita tahu orang yang biasa kena santet. Di dalam dirinya itu, di dalam diri manusia yang biasa kena santet dan bisa dikena santet, itu ada beberapa unsur. Di antaranya adalah yang pertama, dia mempunyai kesombongan. Mungkin secara mulut ataupun secara sikap dia tidak menunjukkan kalau dia tuh sombong, tapi kita kan nggak ada yang tahu isi hati manusia itu seperti apa. Maka dengan itu santet bisa masuk dengan kesombongan. Dan yang kedua adalah dendam dan iri serta dengki. So, kenapa? Karena semua itu adalah energi manusia yang berbentuk negatif, yang dikarenakan negatif bisa merusak potensi ataupun diri kita sendiri. Nah, jadi cara kerja santet itu, kenapa dia bisa masuk badan manusia? Secara logika, dia membutuhkan sebuah akses untuk bisa masuk dan berfungsi sesuai dengan yang diinginkan si paranormal itu sendiri. Cara santet itu juga beragam-ragam, mungkin di setiap daerah ataupun di setiap suku, bahkan agama pun ya, gue yakin sih agama itu nggak mengajarkan seperti itu ya. Mungkin ya beberapa orang ada yang menyelewengkan itu semua, dan semua itu juga ada tata caranya juga, yang dimana setiap orang dan setiap suku serta setiap daerah itu berbeda-beda. Mulai dari media boneka, media paku, media bekerja sama dengan makhluk halus, yang dimana dia harus membayar si makhluk halus itu sendiri berupa tumbal ataupun sesaji agar bisa diajak kerjasama. Nah, pada saat itu santet bisa masuk ke badan manusia dan bekerja tidak sekaligus. Kenapa tidak sekaligus? Ya, tidak semua santet itu bekerja tidak sekaligus ya. Ada juga santet yang mungkin bersifat menghancurkan kehidupan, ataupun santet perusak rumah tangga, santet perusak hubungan manusia. Itu banyak macam-macamnya. Ketika santet sudah masuk di badan kita atau di badan manusia, maka dengan itu santet itu juga akan ada masanya juga. Karena santet itu tidak permanen sifatnya. Santet, pelet, ataupun benda-benda yang bersifat mistis itu tidak selamanya permanen, dikarenakan mereka itu juga harus membayar. Ibarat kita manusia, kita mau ngontrak ataupun kita mau
bertransaksi, semua kan pasti ada masanya. Contoh kayak kita mau sewa motor, pasti kan kita membayar untuk mendapatkan si motornya itu. Tapi dengan itu semua kita ada masa durasinya waktu itu sendiri. Nah biasanya santet itu masa rentan yang harus dia perpanjang itu sekitar 40 hari dari santet itu terkirim. Jadi misalkan kena penyakit yang tiba-tiba aneh nih, ataupun penyakit yang janggal yang nggak bisa diterekam dengan medis, dan mulai sejak hari itu masanya 40 hari. Setelah 40 hari, maka si dukun ataupun si paranormal ini akan memperpanjang durasinya dengan cara mereka sendiri, mungkin dengan ritual, ngasih sesaji lagi segala macam. So itu kita nggak tahu. Nah santet itu gampang masuk itu di atas jam 12. Makanya gue kasih tahu lo semua kenapa mungkin di gua agama Islam menganjurkan bangun malam lalu sholat tahajud. Dikarenakan pada saat waktu 1/4 malam itu gak hanya sumber kebaikan aja men yang ada, ya mungkin kita berdoa cepat. Di sisi itu ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya mungkin gua sebut dengan oknum, mempergunakan jam-jam tersebut untuk melakukan ritual santet. Dikarenakan waktu-waktu segitu sedang lengah-lengahnya manusia tidur, dan manusia tidur itu sebenarnya memasuki gelombang mimpi ya, dan di situ adalah posisi lemah-lemahnya manusia men. Asal kalian tahu ya, itu posisi lemah-lemahnya. So kenapa kita harus bangun malam lalu kita sholat tahajud? Dikarenakan pada saat santet masuk jam-jam 1/4 malam itu dan lo sedang beribadah, gue jamin dan gue yakin santet itu tidak akan bisa masuk walaupun sehebat apapun itu santet. Karena kan kalian beberapa unsur sudah punya. Yang pertama, kalian bangun tengah malam, ataupun mungkin agama lain bisa bangun tengah malam ataupun menjaga tidurnya sampai ya habis 1/4 malam untuk berdoa. Yang pertama itu yang bisa kalian dapat adalah kesadaran total. Mungkin nggak kalian bangun tengah malam masih keadaan ngigo ataupun masih keadaan mimpi, kan nggak mungkin. Santet itu susah dan hampir nggak bisa masuk ketika manusia itu sedang sadar total. Dan yang kedua, kalian sedang suci-sucinya, keadaan suci. Dikarenakan ya kalian bangun tengah malam lalu berdoa kepada Tuhannya masing-masing dan kepercayaan masing-masing, dan di situ santet tidak bisa masuk. Dan untuk itu lo semua yang nonton video gue, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari video gue ini, dan gue berharap tidak ada kejadian yang seperti ini lagi. Itu beberapa tips-tips dari gue tentang mengenai cara kerja santet dan juga cara penanganan serta pencegahannya itu sendiri. Oke men, mungkin sampai sini aja video singkat dari gue, beberapa tips dan trik. Semoga bermanfaat dan dukung terus channel gue, dan gue juga ngucapin banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel gue. Dan untuk itu sekian dari gue, seperti biasa salam tua gapat dari Ciao Maya.